Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bertemu dengan Pak Guru. Mari, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 2. Mari kita amati gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut terlihat banyak anak sedang bermain di kolam renang. Selanjutnya, mari kita baca teks berikut. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Selanjutnya, sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Gambar yang pertama menunjukkan tanda kedalaman air. Gambar yang kedua menunjukkan dilarang mendorong. Gambar yang ketiga menunjukkan dilarang terjun di kolam dangkal. Gambar yang keempat menunjukkan dilarang berenang sendiri. Gambar yang kelima menunjukkan dilarang berjalan di tepi kolam renang. Ikuti gurumu berkeliling di sekitar kolam renang. Temukan tanda bahaya yang ada di sana. Tentukan langkah yang harus kamu lakukan saat menemukan tanda tersebut. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Mari kita ke materi selanjutnya. Setelah berenang, Udin, Beni, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Teks yang dibaca oleh Udin seperti berikut ini. Judulnya adalah Alat Komunikasi Tradisional dan Modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara.
Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Setelah kita membaca teks tersebut, selanjutnya mari kita kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut ini. Tabel yang pertama ada alat komunikasi tradisional. Apa saja alat komunikasi tradisional dalam teks tersebut? Yang pertama ada daun lontar, yang kedua ada prasasti, dan yang ketiga ada gong. Selanjutnya, alat komunikasi modern. Apa saja alat komunikasi modern pada teks tersebut? Jawabannya nomor 1 ada telegraf. Nomor 2 ada pesawat telepon. Nomor 3 juga ada ponsel. Setelah kita menulis alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern, selanjutnya mari kita lengkapi kalimat berikut ini. Terdapat kata dalam kotak yaitu kata tradisional, keuntungan, modern, gong, dan ponsel. Mari kita jawab kalimat pertama. Alat komunikasi ... digunakan pada masa lalu. Jawabannya adalah tradisional. Nomor 2. ... termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Jawabannya adalah kentungan. Nomor 3. Lonceng dan ... memiliki fungsi yang sama. Jawabannya adalah gong. 4. Telepon kini berkembang menjadi ... Jawabannya adalah ponsel. 5. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi ... Jawabannya adalah modern. Setelah kita melengkapi kalimat, mari kita lihat gambar berikut ini. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Benny. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Benny memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun, mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat setiap orang pasti berbeda.
Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Mari kita lihat dalam tabel berikut ini. Yang pertama yaitu ada jenis sifat sopan. Ciri-cirinya adalah menghormati setiap orang. Selanjutnya, ada jenis sifat sombong. Ciri-cirinya adalah selalu merasa lebih baik dari yang lain. Jenis sifat yang ketiga adalah keras kepala. Ciri-cirinya adalah tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Jenis sifat yang keempat adalah rendah hati. Ciri-cirinya adalah selalu menghargai orang lain. Jenis sifat yang kelima adalah humoris. Ciri-cirinya adalah senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Bagaimana? Apakah kalian paham dengan penjelasan dari Pak Guru? Pak Guru harap kalian dapat memahami penjelasan dari Pak Guru. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Cukup sekian untuk pembelajaran tema 7 subtema 3 pembelajaran 2. Jangan lupa untuk kalian subscribe dan like video ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.